Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus, dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Ismiati Suryani dengan NIM 20070161139 akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi anak dan remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan cerdas istimewa. Pertama yaitu ada klasifikasi anak dan remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental. Berdasarkan di ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders (WHO) tahun 1998 telah mengklasifikasikan penderita retardasi mental menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu ada mild retardation atau retardasi mental ringan dengan IQ 50-69. Kedua, moderate retardation atau retardasi mental sedang dengan IQ 35-49. Ketiga, severe retardation atau retardasi mental berat dengan IQ 20-34. Dan yang keempat ada profound retardation atau retardasi mental sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Yang pertama yaitu ada mild retardation atau retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau educable yang memiliki tingkat IQ 50-69. Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya, mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen seperti makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran cerna dan kandung kemih, meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utamanya biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan. Misal, tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya. Kedua, moderate retardation atau retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau trainable yang memiliki tingkat IQ 35-49. Pada kelompok ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan motorik juga mengalami keterlambatan dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan dari orang tua. Kemajuan di sekolah terbatas, sebagian masih bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga, ada severe retardation atau retardasi mental berat. Kelompok retardasi mental berat ini hampir sama dengan retardasi mental sedang yang memiliki tingkat IQ 20-34 dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utamanya adalah pada retardasi mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motorik yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Yang keempat yaitu profound retardation atau retardasi mental sangat berat. Retardasi mental yang memiliki tingkat IQ kurang dari 20 secara praktis, anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya, anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu melakukan komunikasi nonverbal. Penderita retardasi mental dengan berat ringannya gejala yang timbul mampu diklasifikasikan berdasarkan fungsi intelektual dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Fungsi intelektual seseorang dapat diukur dengan menggunakan tes IQ. Contoh dari fungsi intelektual adalah kemampuan untuk berpikir, membuat perencanaan, memahami sebab akibat, dan memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan menyesuaikan diri adalah kemampuan yang dipelajari seseorang agar dapat menjalankan fungsi sehari-hari. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan konseptual, contohnya membaca, menulis, dan berbahasa. Kemampuan sosial, contohnya kepercayaan diri, sikap bertanggung jawab, interpersonal, dan mematuhi aturan. Kemampuan praktis, contohnya kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, membersihkan rumah, bekerja, dan keselamatan diri.
Kemampuan menyesuaikan diri juga dapat dinilai dengan menggunakan serangkaian tes yang sudah distandarisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi anak dan remaja berkebutuhan khusus cerdas istimewa. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Supratinah Tirtonegoro, yaitu superior, gifted, dan genius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki tingkat ketinggian intelijensi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada genius. Genius ialah anak yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ-nya berkisar antara 140 sampai dengan 200. Kedua ada gifted. Anak ini disebut juga gifted and talented adalah anak yang tingkat kecerdasan atau IQ-nya antara 125 sampai dengan 140. Ketiga yaitu superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Karakteristik anak jenius, gifted, dan superior. Yang pertama itu ada anak jenius. Anak jenius memiliki sifat positif seperti daya abstraksinya yang sangat baik, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Bisa memiliki sifat positif, juga memiliki sifat negatif. Di antaranya cenderung hanya mementingkan diri sendiri atau egois, temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional. Tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Kedua yaitu ada gifted. Di samping memiliki tingkat IQ tinggi, anak gifted juga memiliki bakat yang sangat menonjol, seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Ketiga yaitu ada superior. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut. Di antaranya dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. James Fabian and Dennis Fabian tahun 1979 mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat atau gifted meliputi fisikal, personal, dan sosial karakteristik. Sedangkan David J. Anton V. Savage tahun 1983 mengemukakan gifted and talented students are individuals who are characteristic by a blend of high intelligence, high text commitment, and high creativity. Secara umum, hampir semua pendapat itu sama, bahwa anak berbakat memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Hasil studi lain mengatakan bahwa anak-anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak normal. Mereka cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosakata dan menggunakannya secara luas. Memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antar fakta, mudah memahami dalil-dalil dan formula-formula, tajam kemampuan analisisnya, membaca banyak bahan bacaan atau gemar membaca, peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, kritis, dan memiliki rasa ingin yang sangat besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.